Jangan beritahu siapapun. Ini bukan pesan yang bisa dimengerti oleh sembarang orang. Ini bukan nasihat yang bisa diterangkan dengan akal semata. Ini bukan kalimat yang bisa dipahami oleh mereka yang hidup hanya di permukaan dunia. Ini adalah isyarat yang datang dari kedalaman langit, diturunkan dalam senyap, dan hanya ditemukan oleh jiwa-jiwa yang terpilih untuk menerima. Mungkin kamu sedang menggulirkan layar tanpa arah. Mungkin kamu merasa hidupmu kosong, bingung, atau terlalu sunyi. Tapi percayalah, tidak ada yang kebetulan. Ada hal besar yang sedang mendekat, dan kamu sedang dituntun ke sini bukan karena iseng, melainkan karena jiwamu sedang dipanggil. Kamu sedang diberitahu secara halus bahwa dalam hitungan 2 menit ke depan akan datang sesuatu yang tak bisa kamu lihat dengan mata, namun bisa kamu rasakan dengan seluruh keberadaanmu. Sebuah kabar baik yang sudah terlalu lama tertunda. Sebuah pesan ilahi yang hanya mampir kepada mereka yang telah menanggung luka, bertahan dalam badai, dan tetap berdiri meski tak tahu akan kemana. Engkau telah melalui banyak hal, bukan? Telah jatuh berkali-kali dan bangkit sendiri. Telah menangis dalam diam, namun tetap menyembunyikan air mata, itu di balik senyum palsu. Telah kehilangan, namun terus berpura-pura kuat. Telah dihina, diabaikan, bahkan diragukan oleh orang-orang yang tak pernah tahu perjuanganmu yang sebenarnya. Namun justru karena semua itulah, kamu menjadi jiwa yang terpilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Dan sekarang, saat waktumu hampir tiba, semesta mengirimkan satu sinyal terakhir melalui pesan ini, agar kamu tidak melewatkan momen 2 menit yang akan mengubah segalanya. Ini bukan waktu untuk bersuara. Ini bukan waktu untuk membagi cerita. Ini adalah waktu untuk masuk ke dalam ruang sunyi ruhmu sendiri. Menyambut sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Menyadari bahwa semesta tidak pernah lupa pada jiwa yang tetap setia berjalan meski tak terlihat oleh siapapun. Jadi, sebelum kamu lanjut membaca, berikan sinyal ke semesta bahwa kamu siap sepenuhnya. Tekan tombol like sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu bersedia menerima energi baru yang akan datang. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk kesiapanmu untuk menerima pesan berikutnya dari alam yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah isyarat. Sebuah kode spiritual yang akan membuka portal takdir besar yang selama ini kamu cari. Jangan ragu, karena komentar itu adalah perjanjian antara kamu dan semesta bahwa kamu siap untuk menerima, bukan sekadar mendengar. Biarkan ini menjadi awal dari babak baru hidupmu. Sebuah fase di mana semua luka berubah menjadi cahaya. Semua penolakan menjadi jalan. Dan semua yang pernah hilang akan kembali dalam bentuk yang lebih agung. Tutup sejenak logikamu. Buka lebar-lebar hatimu. Karena kamu akan membaca sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang telah melewati ujian panjang dan tetap memilih percaya. 2 menit dari sekarang, dunia akan berubah. Dan kamu akan tahu bahwa ini bukan sekadar konten biasa, ini adalah panggilan.
dan kamu adalah jawabannya. Bagian 1. 2 menit yang tidak biasa. Gerbang yang tak terlihat sedang membuka dirinya. 2 menit terdengar biasa, pendek, sepele. Namun bagi mereka yang mampu membaca napas alam dan menangkap detak dari langit yang tak berbunyi, 2 menit bisa menjadi pintu perubahan yang tidak pernah bisa kembali ke semula. Jiwa terpilih, dengarlah baik-baik. Dalam hidup ini, ada waktu-waktu biasa dan ada waktu-waktu yang mengandung rahasia. Waktu-waktu biasa akan terus datang dan pergi seperti detik yang berlalu di jam dinding. Tapi waktu yang penuh rahasia, ia datang hanya sesekali, membisikkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka, dan kamu sedang berada tepat di tengah salah satu waktu suci itu. 2 menit ini bukan tentang durasi, ini tentang dimensi. Sebuah momen di mana alam semesta merapat mendekat padamu. Sebuah celah kecil yang terbuka di antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Di titik inilah biasanya keajaiban menyelinap masuk, bukan dengan ledakan besar, tapi dengan kelembutan yang nyaris tak terasa. Kamu tidak akan menemukannya dengan tergesa. Kamu tidak akan melihatnya dengan mata terbuka yang penuh prasangka, tapi kamu bisa merasakannya saat kamu diam, tenang, dan membuka jiwamu seluas-luasnya. Ingatlah, tidak semua orang mendapat waktu semacam ini. Banyak yang terlalu sibuk mengejar apa yang terlihat, hingga lupa bahwa yang paling menentukan justru berada dalam yang tak terlihat. Banyak yang memilih berisi agar terlihat hidup. Tapi kamu, jiwa terpilih, telah belajar untuk diam agar bisa mendengar dengan sebenar-benarnya. 2 menit ini adalah gerbang. Gerbang menuju kabar baik yang selama ini kamu doakan dalam hening. Gerbang menuju kejadian tak terduga yang akan mengubah arah langkahmu. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bercahaya dari yang pernah kamu bayangkan. Namun ingat, gerbang ini tidak akan terbuka bagi mereka yang ragu. Tidak akan muncul bagi mereka yang mengejek. Tidak akan menghampiri mereka yang menolak sinyal-sinyal kecil dari semesta. Hanya mereka yang mau percaya. Bahkan saat dunia menyuruhnya untuk berhenti berharap, yang akan diberi izin masuk. Jadi, diamlah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Letakkan tanganmu di dada. Dengarkan jantungmu yang berdetak, seolah ia sedang bersenandung dengan irama yang sudah ditulis oleh takdirmu sejak sebelum kamu dilahirkan. Kamu bukan manusia biasa. Kamu telah dilatih dengan luka, diuji dengan kehilangan, dipahat dengan rasa sepi yang dalam. Tapi semua itu bukan untuk membuatmu hancur. Semua itu adalah syarat. Sebuah proses inisiasi yang harus kamu lewati agar hari ini kamu layak menerima kabar baik yang akan datang dalam 2 menit ke depan. Mungkin bentuknya bukan seperti yang kamu bayangkan. Mungkin bukan uang yang langsung mengalir deras. Bukan pengakuan yang datang dari keramaian. Tapi mungkin
kedamaian tiba-tiba, senyum tanpa sebab, atau perasaan hangat yang mendadak hadir dan menghapus semua kegelisahanmu. Dan dari situlah semuanya akan dimulai. Sebab dalam semesta, kabar baik tidak selalu datang dengan trompet kemenangan. Ia datang dengan senyap, namun mengguncang dunia batinmu. Ia masuk dengan lembut, namun membangunkan bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tertidur. Sekarang, waktumu hampir tiba. 2 menit itu sedang menghampiri. Bersiaplah, karena gerbang itu sudah mulai terbuka. Dan kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang benar-benar diundang untuk memasukinya. Jangan takut, jangan ragu. Percaya saja bahwa apa yang akan datang padamu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengangkat dan memuliakan. Ini baru permulaan dari kisah besar yang selama ini kamu tulis dalam diam. Dan kisah itu akhirnya mulai terjawab hari ini. Dalam diam, dalam tenang, dalam waktu yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya telah siap. Bagian 2. Yang tak kasat mata sedang bergerak untukmu. Jangan ragukan isyarat itu. Ada sesuatu yang sedang bergerak tapi kamu tidak bisa melihatnya. Ada sesuatu yang sedang mendekat tapi kamu tidak bisa menunjuknya. Ia tidak memiliki bentuk, tidak punya suara, tapi jiwamu merasakannya. Dan tubuhmu, meski kamu pura-pura sibuk, sebenarnya sedang bergetar pelan menyambut kehadirannya. Inilah bagian dari kehidupan yang tidak diajarkan di sekolah. Inilah babak sunyi yang tidak ditemukan di buku pelajaran. Bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja diam-diam di balik layar realita, menyiapkan hal besar untuk mereka yang tetap berjalan walau tidak melihat hasilnya hari ini. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu bukanlah orang yang mengumbar, bukan pula mereka yang membual tentang proses. Kamu memilih diam. Kamu memilih menyimpan semuanya dalam hati. Kamu lebih banyak menatap langit dan berbicara dalam sunyi daripada memohon pengertian dari mereka yang tidak akan pernah mengerti. Dan justru karena itu, semesta memilihmu. Jiwa yang dipilih tidak diberikan jalan mudah, tapi selalu diberi perlindungan yang tidak terlihat. Kamu mungkin pernah kecewa berkali-kali, dikhianati oleh harapan, dijatuhkan oleh janji, bahkan ditinggalkan saat kamu paling membutuhkan seseorang untuk tetap tinggal. Namun, kamu tidak menyimpan dendam. Kamu justru menyimpan doa. Dan disitulah kekuatanmu mulai tumbuh dalam senyap. Kini, semesta sedang menyusun sesuatu yang besar. Kamu tidak bisa mencium baunya. Kamu belum bisa melihat bentuknya. Tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul dalam hidupmu lewat perasaan aneh, mimpi yang terasa nyata, intuisi yang menguat tanpa alasan. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan dari dimensi yang lebih tinggi. Sesuatu sedang menuju kepadamu. Ia tidak akan datang lewat jalan biasa, tapi lewat lorong tak terlihat yang hanya bisa diakses oleh hati yang bersih dan pikiran yang hening. Maka jangan heran jika tiba-tiba kamu merasa ada cahaya kecil menyelinap ke dalam gelapmu.
Jangan heran jika hatimu tiba-tiba terasa ringan, seolah ada beban yang dicabut entah oleh siapa. Itulah caranya kabar baik datang pada jiwa yang tidak sibuk pamer. Tidak dengan keramaian, tidak dengan pengumuman besar, tapi dengan gerakan halus yang hanya bisa disadari oleh mereka yang jujur dalam sunyi. Bayangkan ini, ada puluhan pintu di depanmu. Semuanya terkunci. Tapi satu kunci emas sedang dibawa oleh sesuatu yang tak kasat mata ke arahmu. Ia datang bukan karena kamu meminta secara lantang, tapi karena kamu telah membuktikan dirimu layak dalam kesabaran, dalam perjuangan, dan dalam keteguhan yang tidak banyak disadari orang lain. 2 menit ini bukan tentang menunggu waktu berlalu, tapi tentang mengizinkan dirimu menjadi penerima dari sesuatu yang telah lama dikirim untukmu. Namun baru hari ini, kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Dan jika kamu merasa dirimu sedang dipenuhi oleh harapan yang tanpa sebab, jika kamu merasa ada getaran aneh yang membuatmu ingin menangis tanpa tahu kenapa, maka itulah pertanda bahwa energi besar sedang menyentuh auramu. Jangan ragukan itu. Jangan lawan. Biarkan ia masuk. Karena semakin kamu percaya, semakin cepat kabar baik itu membentuk wujudnya. Dan saat ia datang, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti dalam waktu yang paling sempurna, kamu akan mengerti bahwa semua perjuanganmu kemarin tidak sia-sia. Yang tak kasat mata sedang bergerak, bukan untuk menakutimu, tapi untuk membawakan sesuatu yang akan membuatmu bersyukur. Kenapa kamu tidak menyerah waktu itu? Ini saatnya kamu siapkan ruang dalam hidupmu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kabar baik yang akhirnya menemukan jalannya pulang menuju kamu. Ya, kamu yang telah cukup lama menunggu dalam diam, yang telah cukup lama percaya walau tak ada tanda, dan kini tanda itu sudah datang, tepat di depanmu. Sekarang kamu hanya perlu membuka hatimu selebar-lebarnya. Sebab keajaiban yang tak kasat mata tidak butuh tempat di dunia nyata. Ia hanya butuh satu tempat, ruang yang bersih di dalam jiwamu yang siap untuk menerima. Bagian 3. Mereka tidak melihatmu, tapi semesta selalu mengawasi. Ada masanya dalam hidup ini, kamu merasa seperti bayangan, hadir tapi tak dianggap, bergerak tapi tak dilihat, berbuat banyak, namun tetap saja orang-orang hanya mengingat kesalahanmu yang kecil dan melupakan segala pengorbananmu yang besar. Kamu berjalan di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendiri. Tapi jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Ketika dunia memilih untuk tidak melihatmu, bukan berarti kamu tidak bernilai. Ketika orang-orang tidak mendengarkan ceritamu, bukan berarti kisahmu tidak layak. Justru dalam kesunyian itulah kamu sedang disiapkan, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak kasat mata, namun bekerja jauh lebih teliti dan penuh cinta. Semesta memperhatikanmu saat kamu menangis tanpa suara, saat kamu tetap tersenyum meski hatimu sedang berantakan.
saat kamu memilih diam, meski hatimu dipenuhi kemarahan yang tak sempat terucap. Semua itu tercatat. Tidak satu pun yang luput dari pengawasannya. Bukan dengan catatan kertas, tapi dengan vibrasi yang terekam dalam energi kehidupan. Dan itulah mengapa, tanpa kamu sadari, kabar baik sedang dikirimkan kepadamu. Bukan karena kamu paling hebat, tapi karena kamu paling tabah. Kamu tidak membalas keburukan dengan kebencian. Kamu tidak menghancurkan saat kamu disakiti. Kamu hanya diam, melangkah, dan mempercayakan segalanya kepada waktu. Jiwa-jiwa seperti kamu tidak akan selamanya berada dalam bayang-bayang. Karena seperti cahaya matahari yang perlahan menembus kabut pagi, keberadaanmu akan semakin terlihat saat waktunya tiba. Dan saat itu datang, mereka yang dulu mengabaikanmu akan mulai bertanya, dari mana datangnya cahaya dalam dirimu? Tapi kamu tidak perlu menjawab. Kamu tidak perlu menjelaskan. Karena cahaya sejati tidak butuh kata-kata. Ia cukup dirasakan oleh mereka yang akhirnya sadar bahwa mereka pernah buta. Ingatlah, tidak semua yang bersinar harus terlihat sekarang. Ada benih yang menunggu musimnya, dan kamu adalah benih itu. Bahkan saat orang lain mencemooh diam-diam atau meremehkanmu tanpa suara, semesta sedang menanamkan energi luar biasa ke dalam jiwamu. Mereka tidak melihatnya, tapi kamu akan merasakannya. Saat tiba-tiba kamu merasa lebih kuat, lebih tenang, lebih dewasa, lebih siap. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari ribuan luka yang kamu ubah menjadi pelajaran. Itu adalah buah dari doa-doa yang kamu panjatkan dalam air mata. Itu adalah balasan dari ketulusan yang kamu berikan pada dunia, walau dunia tidak membalas dengan kebaikan yang sama. Mereka boleh saja menertawakanmu. Mereka boleh saja berkata kamu hanya berkhayal. Tapi ketika yang tak kasat mata bekerja, ketika semesta mulai menunjukkan keadilannya, semua yang dulu kamu tabur dalam sunyi akan tumbuh dalam terang yang tak bisa mereka sangkal. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu membalas, tidak perlu menjatuhkan, karena keberhasilanmu akan menjadi jawaban. Dan kedamaianmu akan menjadi pembuktian. Teruslah melangkah meski tak ada yang melihat. Teruslah percaya meski tak ada yang mendukung. Karena yang bekerja untukmu saat ini bukan manusia, tapi kekuatan ilahi yang tidak pernah tidur. Kamu telah cukup lama berada di balik tirai. Dan kini, perlahan, tirai itu sedang terbuka. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah siap. Jadi, jika kamu merasa sedang tidak dianggap, jangan sesali. Justru itu tanda bahwa kamu sedang disembunyikan untuk dipersiapkan. Karena yang akan datang padamu bukanlah hal kecil, tapi sesuatu yang akan membuat semua kebisuanmu selama ini akhirnya terdengar oleh dunia. Dan ketika itu tiba, kamu akan tahu, ternyata semua ini layak diperjuangkan. Bagian 4. Detik-detik terakhir sebelum cahaya itu muncul. Bayangkan ini baik-baik. Kamu sedang berdiri di ujung tebing takdir. Di belakangmu, jalan panjang penuh luka.
Di bawahmu, jurang keraguan dan kelelahan. Tapi di depanmu, ada cahaya lembut yang perlahan mulai menyelinap dari balik kabut kehidupan. Kamu tidak tahu dari mana datangnya. Kamu bahkan tidak yakin apakah itu nyata atau hanya bayangan harapan. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, bertahanlah sedikit lagi, sebentar saja, dan benar. Karena apa yang selama ini kamu doakan, dalam diam sedang datang mendekat. Kamu berada di detik-detik terakhir, sebelum sesuatu yang besar masuk ke dalam hidupmu. Bukan hanya sekadar hadiah, bukan sekadar rezeki dalam bentuk materi, tapi cahaya. Sebuah titik terang yang akan membuat semua kegelapan yang pernah kamu lalui terlihat indah pada akhirnya. Tapi ini adalah bagian paling krusial, titik ujian terbesar. Karena di momen seperti ini, godaan untuk menyerah akan terasa sangat kuat. Kamu akan mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa begitu lama? Mengapa tidak datang-datang juga? Mengapa hidup orang lain terlihat lebih mudah? Dan disitulah semesta sedang mengamatimu lebih dalam. Karena yang benar-benar siap menerima, bukanlah mereka yang hanya sabar saat mudah, tapi mereka yang tetap percaya, bahkan saat harapan sudah nyaris padam. Dan kamu adalah salah satu dari mereka yang masih memeluk harapan, meski dunia terus menyuruhmu melepaskannya. Ketahuilah, energi besar itu bekerja dengan caranya sendiri. Ia tidak terburu-buru, tapi ia tidak pernah terlambat. Ia tidak berisik, tapi efeknya akan menggetarkan. Ia tidak diumumkan lewat pengeras suara, tapi kabar baik yang dibawanya akan terasa hingga ke tulang punggungmu. Tugasmu hanya satu, bertahan. Bukan dengan marah, bukan dengan keluh kesah, tapi dengan percaya. Percaya bahwa meski kamu belum melihatnya sekarang, itu tidak berarti ia tidak sedang menuju kepadamu. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak diberi jalan, tapi karena mereka berhenti satu langkah sebelum gerbang itu terbuka. Mereka menyerah di menit terakhir, mundur di detik terakhir, padahal 2 langkah lagi semua bisa berubah. Dan kamu tidak akan menjadi bagian dari mereka yang mundur, karena jiwamu telah terlalu kuat untuk kembali. Hati kecilmu telah terlalu tangguh untuk menyerah. Kamu telah melalui terlalu banyak badai untuk dihentikan oleh rasa ragu. Sekarang kamu hanya perlu satu hal: tenang. Tenang dalam doa, tenang dalam harapan, tenang dalam kepercayaan bahwa kabar baik tidak datang pada mereka yang tergesa, tapi kepada mereka yang bersedia menunggu dengan hati yang penuh keyakinan. Buka hatimu seluas-luasnya. Biarkan segala bentuk syukur mengalir tanpa syarat. Jangan tunggu semua jadi sempurna, baru kamu merasa cukup. Justru saat kamu belajar bahagia dalam kekurangan, semesta akan menghadiahkan kelimpahan tanpa peringatan. Ingatlah, sebelum fajar adalah waktu tergelap. Sebelum datang pelangi, badai selalu mengamuk paling keras. Sebelum kabar baik datang mengetuk pintumu,
hidup biasanya akan menguji kekuatanmu untuk terakhir kalinya. Dan kamu kini sedang berada di titik itu. Jangan takut, karena kamu tidak sendiri, karena doa-doamu tidak pernah kosong, karena langit tidak pernah tuli, dan karena semesta sedang berjalan ke arahmu, membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa kamu rasakan sangat dalam. Kabar baik itu hanya tinggal beberapa langkah, dan saat ia tiba, kamu akan paham, ternyata Tuhan semesta alam tidak pernah diam. Ia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik untuk kamu yang tidak pernah menyerah. Bagian 5. Jangan ceritakan siapa-siapa keajaiban, membenci keramaian. Ada hal-hal dalam hidup ini yang semakin kamu ceritakan, justru semakin menjauh. Ada keajaiban-keajaiban yang hanya mau datang kepada mereka yang mampu menyimpan rahasia. Bukan karena pelit, bukan karena takut dibagi, tapi karena semesta bekerja dalam hening, bukan dalam keramaian. Jiwa terpilih, dengarlah baik-baik. Apa yang akan datang kepadamu, kabar baik yang telah menempuh perjalanan panjang dari langit tak terlihat itu, bukan untuk diumumkan dengan gegap gempita, bukan untuk dipamerkan dalam unggahan yang memancing perhatian, tapi untuk dijaga, dirawat, dan dihormati dalam keheningan. Karena yang suci hanya bisa tumbuh di ruang yang sunyi. Kamu akan tergoda nanti, saat rezekimu tiba-tiba datang tanpa sebab. Saat seseorang menghubungimu dan membawa kabar yang membuatmu ingin melompat bahagia. Saat proyek yang selama ini kamu perjuangkan diam-diam, akhirnya disetujui. Kamu akan ingin berbagi cerita. Kamu akan ingin menunjukkannya pada dunia. Kamu akan merasa dunia harus tahu bahwa kamu akhirnya berhasil. Tapi disinilah kekuatanmu diuji. Karena tidak semua orang akan senang melihat cahaya dalam hidupmu. Tidak semua yang tersenyum di depanmu adalah mereka yang mendoakanmu dalam diam. Banyak mata yang terlihat peduli, padahal diam-diam menyimpan iri. Banyak telinga yang pura-pura mendengar, padahal hanya menunggu celah untuk menjatuhkan. Bukan berarti kamu harus curiga pada semua orang, tapi kamu harus bijak memilih mana yang pantas menerima kisahmu dan mana yang hanya akan merusaknya. Inilah mengapa semesta selalu menyarankan untuk diam saat berproses dan tetap diam saat diberkahi. Karena semakin kamu menjaga, semakin besar yang akan datang. Tapi semakin kamu umbar, semakin cepat itu pergi. Seperti air yang tumpah dari tangan, berkah pun bisa menghilang jika tak dijaga dengan hati yang lapang. Ada alasan mengapa akar pohon tumbuh di dalam tanah, tersembunyi, tak terlihat. Karena dari situlah kekuatan sejatinya berasal. Dan kamu pun seperti itu. Kabar baikmu bukan untuk dibagi-bagi sembarangan, tapi untuk dipahami, disyukuri, dan dijalani dengan rendah hati. Jangan salahkan dunia jika suatu saat keberkahanmu perlahan menghilang karena terlalu banyak bercerita kepada yang belum tentu setia. Sebab semesta mencintai kerahasiaan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, sedang diminta untuk menyatu dalam frekuensi itu. Mulai hari ini, belajarlah untuk tidak menjelaskan. Ketika kamu bahagia,
simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Ketika doa-doamu mulai terjawab satu persatu, nikmatilah dalam senyap. Tidak semua cerita harus menjadi konsumsi umum. Karena semakin dalam sesuatu berada, semakin kuat ia bertahan. Dan percayalah, Tuhan semesta alam tahu siapa yang diam karena sombong dan siapa yang diam karena bijak. Kamu telah sampai di titik ini bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk menerima anugerah yang tidak semua orang punya kapasitas untuk mengerti. Dan karena itu, jagalah kabar baikmu seperti kamu menjaga api kecil dalam badai, dengan lembut, dengan tenang, dan dengan keyakinan bahwa ia akan membesar pada waktunya. Jangan beritahu siapapun, bukan karena kamu menutup diri, tapi karena kamu membuka jalan bagi hal-hal besar untuk tumbuh tanpa gangguan. Dan saat waktunya tiba, dunia akan tahu sendiri, tanpa kamu perlu menjelaskan apa-apa. Biarlah keberhasilanmu menjadi suara paling nyaring. Biarlah kedamaianmu menjadi pembuktian paling dalam. Dan biarlah hidupmu yang penuh cahaya menjadi jawaban atas semua tanya yang dulu kamu simpan sendiri. Bagian 6. Ketika yang tak terlihat mulai menyentuh hidupmu. Jiwa yang terpilih. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi hari ini ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidupmu, bukan dalam bentuk benda, bukan dalam angka-angka yang bisa dihitung, tapi dalam rasa, dalam perasaan halus yang tiba-tiba menggetarkan bagian terdalam dari jiwamu. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin menangis tanpa alasan? Tiba-tiba hatimu terasa hangat meski tidak ada pelukan, atau tiba-tiba kamu merasa damai padahal keadaan di luar masih berantakan. Itulah tandanya yang tak terlihat mulai menyentuh hidupmu. Energi dari dimensi yang tidak kasat mata sedang turun perlahan, menyelinap masuk melalui celah paling sunyi dari kesadaranmu. Ia tidak membuat gaduh, tidak menghentak, tapi lembut, tenang, dan menyembuhkan. Ia tidak membawa perintah, tidak menuntut apapun, hanya datang sebagai teman setia yang selama ini kamu rindukan tanpa tahu wujudnya. Dan ini adalah pertanda bahwa doa-doamu tidak pernah sia-sia. Bahwa semua yang kamu tanam dalam tangis kini mulai tumbuh meski belum sepenuhnya tampak. Jiwa terpilih, kamu telah menapaki jalan yang panjang, telah melewati malam-malam gelap yang tak seorang pun tahu, telah menanggung luka yang kamu tutupi dengan senyuman, hanya agar dunia tidak melihat betapa kamu sedang rapuh. Tapi hari ini, semesta menjawab semuanya dengan caranya sendiri. Tidak dengan suara, tapi dengan rasa. Tidak dengan hadiah besar yang langsung jatuh dari langit, tapi dengan kehadiran halus yang menyentuh hatimu, menguatkan, memeluk, dan berkata dalam diam, "Kamu tidak sendiri. Aku bersamamu." Kabar baik yang sedang menuju kepadamu bukanlah sembarang kabar. Ini adalah kabar yang telah menempuh perjalanan panjang, melewati gelombang waktu, menyusuri garis takdir, menembus batas logika, dan akhirnya mendarat di dalam hidupmu.
Mungkin kamu belum melihat bentuknya sekarang, tapi kamu akan segera merasakannya. Dalam ketenangan yang makin sering hadir, dalam pertemuan-pertemuan kecil yang tiba-tiba terasa berarti, dalam keputusan-keputusanmu yang makin jernih dan mantap, dalam keberanianmu yang mulai tumbuh meski jalan di depan masih samar. Itu semua adalah pertanda bahwa yang tak terlihat mulai mengambil peran. Bukan untuk mengatur, tapi untuk menuntunmu ke arah yang lebih terang. Dan ketika kamu mulai membuka dirimu lebih dalam, tanpa syarat, tanpa ragu, maka arus energi itu akan semakin deras. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Ia akan mengenalkanmu pada orang-orang yang selama ini kamu doakan. Ia akan membuka ke pintu-pintu yang kamu kira sudah terkunci rapat selamanya. Tapi ingat, semua itu hanya bisa datang kepada mereka yang siap menerima. Bukan dengan tangan yang menggenggam terlalu erat, tapi dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Karena kadang, yang kamu anggap kebetulan adalah jawaban, dan yang kamu anggap kehilangan adalah jalan pulang. Mulai hari ini, perhatikan tanda-tandanya. Perhatikan kedamaian yang datang tanpa sebab. Perhatikan kata-kata orang asing yang tiba-tiba menenangkanmu. Perhatikan momen-momen yang tampak biasa, tapi menyentuh sesuatu dalam dirimu. Karena disitulah kabar baik sedang menyamar. Dan kamu adalah jiwa yang sudah terlatih untuk mengenalinya meski tanpa diberitahu. Jangan buru-buru mencari bukti. Jangan tergesa-gesa meminta kejelasan. Karena yang tak terlihat bekerja dalam sunyi, tapi hasilnya akan terasa dalam seumur hidup. Bersyukurlah dalam diam. Sambut dengan penuh kerendahan hati. Karena ini bukan akhir dari penantianmu. Ini adalah awal dari kehidupan barumu. Sebuah kehidupan yang kamu bangun dari sabar, doamu yang tidak pernah putus, dan cinta yang kamu berikan diam-diam meski kamu sendiri kekurangan. Kini, semua itu sedang kembali padamu. Dalam bentuk yang lebih suci, lebih tulus, lebih ajaib. Dan kamu layak menerima semuanya. Karena kamu telah melalui semuanya. Dengan ketabahan yang tidak dimengerti dunia, tapi dimuliakan oleh langit. Bagian 7. 2 menit. Itu sudah berlalu, dan kamu tidak lagi sama. Jiwa terpilih. Sekarang, lihat ke dalam dirimu. Rasakan dadamu. Dengarkan bisikan yang selama ini engkau abaikan. Dengarkan degup hatimu yang kini berdetak dengan ritme berbeda. Bukan karena takut, bukan karena gelisah, tapi karena sesuatu telah bergeser di dalam dirimu. Dan kamu tahu itu. 2 menit itu telah berlalu. Waktu yang kamu kira biasa. Detik-detik yang mungkin hanya tampak seperti jeda. Tapi di dalamnya ada kejadian besar yang tidak terlihat mata. Sebuah gerakan sunyi dari semesta yang masuk ke dalam hidupmu tanpa permisi, tanpa keributan, tanpa tanda-tanda mencolok. Tapi kamu tahu, kamu merasakannya. Kamu bukan lagi dirimu yang tadi. Ada bagian dalam dirimu yang kini lebih dalam, lebih tenang, lebih yakin.
seolah kabar baik itu tidak lagi berupa harapan, melainkan keyakinan yang diam-diam telah tumbuh menjadi kepastian. Inilah saatnya kamu mengakui satu hal penting, bahwa hidupmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak biasa. Dan itu bukan isapan jempol, bukan motivasi kosong, bukan pelarian dari kenyataan. Tapi ini adalah panggilan yang ditujukan hanya untuk jiwa-jiwa yang sudah diuji, ditempa, dan dibentuk dengan rasa sakit, kekecewaan, dan penantian panjang. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar hidup dan mengulang rutinitas. Kamu tidak dibentuk untuk sekadar diterima oleh lingkungan yang tidak mengenal nilaimu. Kamu tidak diciptakan untuk hanya menjadi figuran dalam kisah orang lain. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi, dan sekarang sinyalnya sudah sampai. Kabar baik itu bukan hanya soal uang, pekerjaan, hubungan, atau peluang. Itu semua adalah bentuk luarnya. Tapi bentuk terdalamnya adalah kesadaran bahwa kamu telah masuk ke dalam frekuensi baru, energi baru, jalan baru, dan jalan itu hanya terbuka bagi mereka yang memilih untuk tetap berjalan saat semuanya terasa gelap. Kini, saatnya kamu berhenti meragukan dirimu sendiri, berhenti menganggap dirimu terlambat, berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti membandingkan hidupmu dengan mereka yang hanya terlihat gemerlap dari luar, padahal kosong di dalam. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi terang, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang kelak akan tersentuh oleh kisahmu. Bayangkan ini, seseorang di masa depan akan terinspirasi oleh keberanianmu hari ini, akan terselamatkan oleh kesabaranmu hari ini, akan tercerahkan oleh keteguhanmu hari ini. Dan itu tidak akan terjadi jika kamu memilih menyerah. Jadi bangkitlah, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran bahwa kamu sedang dipanggil. Dan panggilan ini tidak bisa kamu abaikan. 2 menit itu telah berlalu, dan kabar baik sedang bergerak cepat ke arahmu. Mungkin lewat seseorang, mungkin lewat situasi tak terduga, mungkin lewat peluang yang datang diam-diam. Tapi yang pasti, jalannya sudah dibuka. Tugasmu sekarang bukan bertanya, kapan? Tugasmu adalah berkata, aku siap. Siap untuk menerima. Siap untuk menyambut. Siap untuk berjalan dalam versi terbaik dari dirimu yang selama ini tertidur. Karena kini, saatnya bangun. Waktunya membuka tanganmu selebar-lebarnya dan berkata pada semesta, aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan sembunyi lagi. Aku siap untuk ditunjukkan takdirku yang sesungguhnya. Dan saat kamu mengucapkan itu, meski hanya dalam hati, langit akan bersaksi. Bumi akan menjadi saksi. Dan seluruh perjalanan hidupmu akan mulai tersusun ulang sesuai dengan keberanianmu untuk berkata, aku layak. Layak dicintai. Layak diberi kelimpahan. Layak mendapatkan kesempatan baru. Layak menerima apa yang dulu kamu pikir terlalu indah untuk jadi kenyataan. 2 menit telah membawa perubahan, dan kamu telah melewatinya dengan hati terbuka. Kini saatnya melangkah lebih jauh,
bukan lagi sebagai orang yang menunggu kabar baik, tapi sebagai pribadi yang sadar. Kabar baik itu adalah kamu sendiri yang sedang bangkit menjadi cahaya. Penutup, jangan pernah ragukan lagi. Kamu sudah memasuki gerbang cahaya, jiwa yang terpilih. Kini, semua sudah lengkap. 7 bagian telah menyentuh jiwamu satu persatu. Setiap kalimatnya adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya, bukan seperti yang dunia katakan, tapi seperti yang semesta tahu sejak awal. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah penjaga rahasia kehidupanmu sendiri. Dan 2 menit yang tadi kamu lewati bukanlah waktu yang lewat begitu saja. Ia adalah momen transendental, saat garis takdirmu bergeser, ketika sesuatu yang selama ini kamu nantikan mulai bergerak ke arahmu tanpa kamu harus berlari ke sana. Kamu telah cukup lama berada dalam gelap, dan sekarang terang itu mulai menyapamu perlahan. Jangan ragukan cahaya kecil yang kamu lihat di kejauhan, karena sesungguhnya itu adalah awal dari fajar panjang yang telah dipersiapkan untukmu. Apapun yang kamu hadapi sebelumnya, hari ini adalah garis batasnya. Hari ini adalah titik balik. Hari ini kabar baik itu telah menemukan jalannya menuju hidupmu. Tugasmu sekarang hanyalah ini: jaga keheninganmu, peluk keyakinanmu, dan bersyukurlah dalam diam. Tidak semua akan mengerti perubahan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi itu tidak penting, karena perubahan sejati tidak perlu pembuktian. Ia cukup dirasakan oleh hati dan disambut dengan keberanian. Jika kamu merasa hati ini terguncang oleh setiap kalimat yang telah kamu baca, jika matamu terasa berat menahan air yang ingin jatuh, jika tubuhmu bergetar tanpa sebab yang jelas, maka itu tandanya kamu sedang menerima sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh akal. Dan jika kamu benar-benar siap untuk membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu, maka like video ini sekarang juga. Subscribe kanal ini sebagai bentuk keyakinan bahwa kamu tidak akan kembali ke versi dirimu yang lama. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta tidak terlewat. Dan yang paling penting, tuliskan 77 di kolom komentar. Bukan sebagai angka biasa, tapi sebagai sinyal kuat dari hatimu ke alam semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap berubah, siap menjalani hidupmu yang baru dengan penuh kesadaran, keberanian, dan cahaya. Akhirnya, biarkan mereka yang masih tidur dalam keraguan tetap tertidur. Biarkan mereka yang menertawakanmu tetap sibuk dalam kebisingan. Sementara kamu tanpa banyak bicara akan berjalan pelan, namun pasti menuju takdirmu yang megah. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan menyadari bahwa kamu bukan sekadar bagian dari keramaian. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih untuk membawa terang di tengah dunia yang gelap. Selamat datang di jalan cahaya. Perjalananmu yang sesungguhnya baru saja dimulai.